Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Azhar Effendi, mahasiswa dari program Ilmu Komunikasi UNJ, Fakultas Ilmu Sosial. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang mini skripsi saya yang berjudul Efektivitas Unggahan pada akun Instagram detik.com terhadap pemenuhan kebutuhan informasi bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021. Berikut ada daftar isi. Pada halaman pertama, pada halaman pertama ini skripsi ini terdapat bab pertama yaitu pendahuluan, lalu ada latar belakang. Di halaman ketiga ada perumusan masalah, lalu di halaman keempat ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Lalu di halaman keenam ada bab 2 landasan teori, lalu ada konsep dan ada review literatur. Lalu di halaman ketiga ada variabel X, variabel Y, dan model penelitian. Lalu di halaman 14 ada hipotesis teori. Dilanjut di halaman 15, dimulainya bab ketiga yaitu bab 3 metode penelitian. Lalu ada paradigma penelitian, pendapat penelitian, dan metode penelitian, serta populasi sampel dan teknik penarikan sampel. Lalu di halaman 16 ada hipotesis riset dan hipotesis statistik. Lalu di halaman 17 ada metode pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder. Lalu ada metode pengukuran data dan metode analisis data berupa univariat. Lalu di halaman 18 ada lanjutan dari metode analisis data yaitu bivariat. Lalu ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Lalu, lalu ada definisi operasional. Dan yang terakhir ada operasional konsep di halaman 19 dan daftar pustaka di halaman terakhir yaitu di halaman 20. Lalu ada daftar gambar yang yang mana ada akun Instagram detik.com terhadap pemenuhan kebutuhan informasi. Kita masuk ke bab pertama yaitu pendahuluan. Bab pertama dimulai dengan latar belakang. Manusia sangat memerlukan informasi untuk kehidupan sehari-hari karena informasi dibutuhkan untuk menambah pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan mendapatkan kepuasan. Dikutip dari Perdana Rizal dan Khadijah tahun 2012. Kebutuhan manusia dalam mencari informasi kian meningkat seiring berkembangnya zaman dan membuat teknologi informasi dan komunikasi juga ikut berkembang dengan pesat. Dison dan Pontau dikutip Novianto pada tahun 2013 mengatakan bahwa akibat dari berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, maka lahirlah internet yang langsung menjadi tempat yang paling banyak digunakan orang untuk mencari informasi. Salah satu teknologi internet yang banyak diminati dan berkembang dengan pesat adalah media sosial. Dengan internet, seseorang dapat mengirim dan menerima pesan atau email, serta bisa mengakses media sosial untuk terhubung dengan orang lain. Dikutip Stanley tahun 2020. Penyebab media sosial banyak digunakan, bahkan banyak orang yang bermigrasi ke dunia digital adalah karena dalam media sosial, terdapat pengguna dapat dengan mudah mengakses internet hanya melalui smartphone mereka. Berdasarkan laporan We Are Social dan Hootsuite pada bulan Januari 2020, terdapat 3,8 miliar pengguna media sosial yang mana terdapat kenaikan jumlah 1 miliar dari tahun sebelumnya. Media sosial merupakan wadah untuk pengguna berinteraksi sosial, di mana pengguna melakukan rangkaian komunikasi sosial secara terus-menerus tiada henti. Instagram merupakan salah satu platform dari media sosial yang sangat terkenal dan banyak digunakan oleh banyak orang. Secara teknis, Instagram dibuat untuk mengunggah video dan gambar dengan tambahan fitur filter untuk menambah kesan estetika, menurut dikutip dari Prihardiningsih pada tahun 2017. Instagram merupakan salah satu platform media sosial tertinggi sebagai sarana penyebaran informasi dalam bentuk gambar dan video, dikutip dari Atmoko tahun 2012 di halaman 10. Banyaknya fitur yang ada pada Instagram menjadi faktor utama banyak orang yang menggunakan aplikasi tersebut. Semakin berkembangnya media sosial, khususnya Instagram, maka semakin bertambah kegunaan dan peruntukan di masyarakat yang membuat semakin beragam pula karakter penggunanya. Awal mula adanya berita dengan menggunakan bentuk cetak, namun pada era sekarang telah beralih dalam bentuk digital, dikutip dari Nur Fadilah dan Muhammad pada tahun 2021. Tidak hanya sekedar tempat berinteraksi, mengirim atau mengirim pesan, mengunggah video dan gambar, atau tempat mengekspresikan diri, tapi saat ini Instagram juga menjadi sumber informasi melalui berita online
yang banyak tersebar di dalamnya. Banyaknya berita online yang tersebar di Instagram dikarenakan banyaknya portal berita yang memperluas jangkauan pembacanya dengan menggunakan Instagram sebagai tempat penyebaran informasi. Alasan banyaknya portal beralih ke media sosial, khususnya Instagram, adalah para pengguna dapat dengan mudah mendapatkan informasi sesuai dengan topik yang mereka inginkan. Sibuk apapun seseorang, mereka tetap memerlukan informasi untuk aktivitas sehari-hari atau pekerjaan. Mungkin juga informasi tersebut berisi tentang hiburan, pendidikan, hobi, dan lain-lain. Dikutip dari Ayu Tiani dan Satria Putri pada tahun 2018. Instagram memiliki banyak pilihan dalam memberikan informasi sehingga para pengguna menjadi leluasa dalam memilih berita terkini dan up to date. Karena hal tersebut, yang menjadikan Instagram menjadi salah satu pilihan oleh para perusahaan media, terutama media online, untuk memperluas pasar mereka ke Instagram. Dikutip dari Indra Jaya dan Lukitawati pada tahun 2019. Salah satu perusahaan media yang memperluas pasarnya ke Instagram adalah Detik.com yang bergabung pada tanggal 13 Oktober 2014 hingga 14 September 2023. Followers Instagram dari Detik.com terpantau mencapai 4,3 juta followers dan memiliki 44,4 ribu postingan. Dari angka tersebut bisa menjadikan Detik.com sebagai salah satu portal berita populer dan raksasa yang diakses oleh jutaan pengguna setiap harinya, dikutip oleh Puspita dan Samatan pada tahun 2022. Aktivitas akun Instagram @detik.com adalah memberikan informasi yang sebelumnya sudah diposting oleh portal web berita mereka dengan disertai gambar, video, artikel dalam jaringan di Indonesia. Kaum muda yang lahir pada rentang waktu 1995 hingga 2012 kerap disebut generasi Z dan juga disebut digital native, menurut Prensky 2021. Gen Z memiliki karakteristik yaitu fasih dalam menggunakan teknologi dan dapat menghabiskan 9 jam rata-rata per hari hanya dengan ponsel mereka, dikutip dari Daughtry and Hoffman pada tahun 2014. Dalam mendapatkan informasi, Gen Z memiliki kebutuhan informasi yang variatif untuk setiap individunya. Adanya feedback secara langsung terhadap informasi yang mereka terima, cara penyampaian informasi yang menyenangkan dan kekinian, dan hanya menerima informasi yang mudah dipahami dan diakses, dikutip Swanzen pada tahun 2018. Akun Instagram detik.com menyebarkan informasi dengan menggunakan berita singkat yang jelas, padat, dan to the point. Hal ini berkaitan dengan lamanya atensi yang diberikan Gen Z terhadap suatu informasi hanya 8 detik, karena gambaran visual kompleksnya sudah tersusun di otak mereka, dikutip oleh Sato dan Erwin pada tahun 2016. Dengan pengemasan informasi yang singkat dan padat, penting untuk mengetahui efektivitas berita tersebut dengan pemenuhan kebutuhan informasi bagi mereka. Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2021 merupakan salah satu angkatan yang dihuni oleh para Gen Z ini. Masalah di atas menjadi cikal bakal yang melatar belakangi pemilihan penelitian berjudul efektivitas unggahan pada akun Instagram @detik.com terhadap pemenuhan kebutuhan informasi bagi Gen Z. Akun Instagram detik.com menyajikan berita secara ringkas yang sesuai dengan karakteristik generasi Z, yaitu mudah diakses dan dipahami. Selain itu, alasan melatar belakangi penelitian masalah di atas menjadi cikal bakal yang melatar belakangi pemilihan penelitian berjudul efektivitas unggahan pada akun Instagram detik.com terhadap pemenuhan kebutuhan informasi bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021. Akun Instagram @detik.com menyajikan berita secara ringkas yang sesuai dengan karakteristik Gen Z, yaitu mudah diakses dan dipahami. Selain itu, alasan yang melatar belakangi peneliti memilih akun Instagram @detik.com sebagai objek penelitian karena akun Instagram @detik.com merupakan perluasan dari portal berita detik.com yang merupakan portal berita raksasa dan sangat populer. Detik.com merupakan portal berita yang tidak menguasai media cetak dan hanya berfokus di dalam jaringan online. Dengan beberapa penjelasan di atas, maka peneliti merasa tertarik mengambil judul tersebut untuk diteliti. Lalu selanjutnya ada perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah unggahan pada akun Instagram @detik.com efektif dalam memenuhi kebutuhan informasi bagi Gen Z? Lalu yang kedua, seberapa efektif unggahan pada akun Instagram @detik.com dalam memenuhi kebutuhan informasi bagi Gen Z? Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Mengingat tujuan merupakan arah dari suatu kegiatan, maka harus ditetapkan terlebih dahulu agar kegiatan ini dapat mencapai hasil yang diharapkan
atau berjalan dengan baik dan terarah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa seberapa efektif unggahan di akun Instagram @detikcom untuk kebutuhan informasi Gen Z. Lalu yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisa apakah unggahan di akun Instagram @detikcom efektif untuk kebutuhan informasi Gen Z. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini berisi manfaat penelitian secara akademis dan secara praktis. Yang pertama, manfaat akademis. Hasil dari penelitian ini dapat membantu dalam perkembangan institusi pendidikan ilmu komunikasi khususnya pada jurnalistik online. Lalu yang kedua, hasil dari penelitian ini dapat memperjelas dan melengkapi hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai efektivitas media massa khususnya media online di kalangan anak muda. Lalu yang ketiga, hasil dari penelitian ini dapat memberi kontribusi dan pengaruh pada prodi ilmu komunikasi UNJ untuk lebih memahami media online. Lalu ada manfaat praktis. Yang pertama, ada hasil penelitian ini berharap dapat menambah wawasan peneliti mengenai media online dan cara penyebaran media online. Lalu yang kedua, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak lain untuk menyajikan penelitian yang serupa. Lalu selanjutnya kita masuk ke bab kedua yaitu landasan teori. Yang pertama ada konsep. Penelitian ini mempunyai konsep media online atau media baru. Sama seperti media baru, media online dapat dikatakan sebagai media era ketiga setelah era media cetak dan era elektronik. Untuk dapat menyebarkan segala macam informasi dengan cepat dan mudah, media online menyediakan informasi secara online kepada masyarakat. Dikutip oleh Fitri dan Mulyani pada tahun 2021. Media online memanfaatkan koneksi internet dalam cara penggunaannya. Karakteristik dari media online yaitu dari cara penggunaannya yang harus menggunakan perangkat smartphone atau komputer yang dilengkapi dengan internet. Penelitian ini menggunakan teori uses and gratification. Teori uses and gratification merupakan teori yang membahas tentang pengguna media yaitu menggunakan media sebagai alat pemuas kebutuhan. Little John dan Voss pada tahun 2011 menyebutkan jika teori uses and gratification beranggapan bahwa pengguna media sebagai individu yang aktif dan diarahkan oleh tujuan. Dalam usaha memenuhi kebutuhannya, para pengguna media berupaya dalam mencari sumber informasi yang terbaik. Dikutip oleh Nuruddin pada tahun 2007 di halaman 181. Berdasarkan penelitian teori uses and gratification di atas, peneliti mengangkat topik mengenai efektivitas unggahan akun Instagram @detikcom terhadap kebutuhan informasi bagi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 yang merupakan generasi yang lahir pada saat berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi atau dalam kata lain generasi Gen Z. Generasi Z. Lalu selanjutnya dari review literatur. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan berjudul Efektivitas Media Sosial Akun Instagram @detikcom dalam pemenuhan kebutuhan informasi yang dilakukan oleh Nadia Ayu Puspita, Nuryati Samatan diangkat dalam jurnal Pikma, Publikasi Media dan Sinema, volume 4 nomor 2 Maret 2022 yang memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas dan penggunaan media sosial akun Instagram @detikcom terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan paradigma positivistik dengan menjadikan jumlah followers aktif @detikcom sebagai populasi penelitian. Selain itu, penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data dari responden. Penelitian ini menggunakan skala Likert sebagai pengukur variabel penelitian. Selain itu, peneliti menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji analisis korelasi, uji analisis regresi linear berganda, dan hipotesis untuk mengambil hasil analisis data. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan media sosial serta akun Instagram @detikcom sudah efektif dalam pemenuhan kebutuhan informasi followers. Hal ini sesuai dengan yang diuraikan oleh pembahasan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel media sosial dengan variabel efektivitas yang mana mengarah ke arah yang positif. Lalu penelitian selanjutnya yaitu berjudul Pengaruh Instagram @detikcom terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers yang dilakukan oleh Dwiki Agung Wicaksana, Rosita Anggraini yang diangkat dalam Estasot Journal of Positive Community Service volume pertama nomor 2 Januari 2023.
Tujuan penelitian ini mengetahui seberapa besar pengaruh Instagram Ethetikum terhadap pemenuhan kebutuhan informasi para followers di kalangan mahasiswa Stikom Interstudi Jakarta Angkatan 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian paradigma positivisme. Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data dari responden. Selain itu, teknik analisis untuk analisis data yang digunakan oleh regresi linear sederhana. Hasil dari penelitian ini adalah Instagram Ethetikum sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan informasi followers, yaitu mahasiswa dan mahasiswi Stikom Jakarta 2017. Hal ini sesuai dengan yang sudah diuraikan pada pembahasan, yaitu pada hasil tes hipotesis memperlihatkan bahwa asumsi yang diajukan diterima, dan hasil uji koefisiensi determinasi menyatakan ada pengaruh cukup kuat antara media sosial akan pemenuhan kebutuhan informasi. Lalu penelitian terdahulu yang pernah dilakukan selanjutnya berjudul pengaruh nilai berita dan kredibilitas media akun Instagram @kompas.com terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers yang dilakukan oleh Siti Masitoh, Edi Nursanta, Kristiana Wulandari dalam Jurnal Ilmu Komunikasi volume 12 nomor 1 Maret 2022. Tujuan penelitian menganalisis pengaruh dari kredibilitas berita pada akun Instagram @kompas.com terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pada followers akun Instagram @kompas.com. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma penelitian positivistik. Selain itu, penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner untuk mendapatkan data dari responden. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menganalisis data. Hasil dari penelitian ini terdapat pengaruh nilai berita terhadap pemenuhan informasi pada para followers akun Instagram @kompas.com. Hal ini bisa dilihat pada uji T di mana nilai signifikansi nilai berita kurang dari 0,05. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan selanjutnya berjudul pemanfaatan media sosial dan pemenuhan kebutuhan informasi ketenaga kerjaan di kalangan angkatan kerja muda pada masa pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Parulian Sitompul, Dede Mahmudah, Marudur Pandapotandamanik dalam Jurnal Studi Komunikasi dan Media. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tentang hubungan antara pemanfaatan media sosial dengan pemenuhan kebutuhan informasi terkait ketenaga kerjaan di kalangan angkatan kerja muda pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi deskriptif kuantitatif. Selain itu, penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data secara inferensial dan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan signifikan yang sangat kuat dan searah antara variabel pemanfaatan media sosial dengan pemenuhan kebutuhan informasi ketenaga kerjaan di kalangan angkatan kerja muda pada masa pandemi COVID-19. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji hipotesis yang diperoleh bahwa hubungan variabel pemanfaatan media sosial dengan pemenuhan kebutuhan informasi ketenaga kerjaan sangat erat. Penelitian selanjutnya yang pernah dilakukan berjudul efektivitas komunikasi akun Instagram @republika online terhadap pemenuhan kebutuhan informasi bagi generasi milenial Muslim yang dilakukan oleh Andini Nurbahri dalam karya ilmiah skripsi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa efektif komunikasi akun Instagram @republika online terhadap pemenuhan kebutuhan informasi online bagi generasi milenial Muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan analisa regresi linear sederhana serta menjadikan pengikut akun Instagram @republika online sebagai populasi penelitian. Selain itu, penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah akun Instagram Republika Online dapat memenuhi kebutuhan informasi followersnya dengan menunjukkan tingkat kepuasan dengan berbagai pendekatan dalam memenuhi kebutuhan informasi, baik informasi sekilas, kebutuhan informasi rutin, dan kebutuhan informasi harian dan mendalam. Lalu selanjutnya penelitian terdahulu berjudul efektivitas akun Instagram @Surabaya, Suara Surabaya Media dalam pemenuhan kebutuhan informasi bagi followers dari kota Surabaya yang dilakukan oleh Francisca Asteria Nandra Febiola, Saifuddin Zuhri dalam Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis volume 7 nomor 1 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas akun Instagram @suarasurabaya.com @suara Surabaya Media dalam pemenuhan kebutuhan informasi bagi followers dari kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan menggunakan seluruh followers akun Instagram @suara Surabaya Media sebagai populasi penelitian. Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis tabulasi sederhana dalam melakukan analisis data. Hasil dari penelitian ini adalah akun Instagram @suara Surabaya Media efektif dalam memberikan informasi yang update
yang mana bukan pengulangan informasi, namun followers kurang mendapatkan update pengembangan informasi secara berkala. Lalu selanjutnya penelitian terdahulu yang berjudul pengaruh konten akun Instagram @JKT_info terhadap pemenuhan kebutuhan informasi lalu lintas followers yang dilakukan oleh Arsinta Eka Putri dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi volume 25 nomor 2 Agustus 2022. Tujuan penelitian ini adalah meneliti seberapa pengaruh akun Instagram @JKT_info dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhan informasi followersnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menjadikan followers dari akun Instagram @JKT_info sebagai populasi penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat hubungan yang kuat antara konten Instagram @JKT_info dan kebutuhan informasi lalu lintas followers. Lalu selanjutnya penelitian terdahulu berjudul efektivitas menggunakan media sosial Instagram @Magelang. Pemenuhan kebutuhan informasi. Dilakukan oleh Dita Febriani, Ufka Mirza Saifullah, Zahratul Istifaizah dalam jurnal Mozaik Komunikasi volume 4 nomor 1 2023. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar efektivitas penggunaan media sosial Instagram @Magelang terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pengikut Instagram @Magelang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan populasi dalam penelitian ini yaitu pengikut Instagram @Magelang. Selain itu, penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner dalam pengumpulan data primer. Hasil dari penelitian ini menggunakan media sosial Instagram @Magelang efektif dalam pemenuhan kebutuhan informasi. Hal ini berdasarkan analisis data yang telah diolah yang menunjukkan hasil jika variabel X yaitu penggunaan media sosial Instagram @Magelang memiliki efektivitas terhadap variabel Y yaitu pemenuhan kebutuhan informasi. Lalu selanjutnya penelitian terdahulu berjudul efektivitas akun Instagram @JakPostImage dalam pemenuhan kebutuhan informasi followers yang dilakukan oleh Afifatul Laili, Garnis Dewi Rahmawati, Liza Zalila dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik volume 10 nomor 2 2021. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana efektivitas akun Instagram @JakPostImage dalam memenuhi kebutuhan informasi para followersnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan populasi. Dalam penelitian ini adalah followers akun Instagram @JakPostImage serta sampel yang digunakan sebanyak 100 orang. Hasil dari penelitian ini adalah akun Instagram @JakPostImage memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dalam memberikan informasi kepada followers JakPostImage. Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu berjudul efektivitas konten media sosial Instagram @Fakta17 terhadap pemenuhan kebutuhan informasi penggemar yang dilakukan oleh Jessica Audrey Bulan Lubis, Lucia Savitri Setio, Utami dalam Kiwari volume 1 nomor 1 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif konten Instagram @Fakta17 untuk memenuhi kebutuhan informasi penggemar Seventeen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, menggunakan analisis regresi linear sederhana, dan menggunakan populasi data dari pengikut @Fakta17 serta menggunakan 100 sampel pada penelitian ini. Selain itu, penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah akun Instagram @Fakta17 termasuk ke dalam kategori penggunaan media sosial yang kuat dan tingkat pemenuhan kebutuhan informasi yang kuat. Lalu selanjutnya ada persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Pertama ada efektivitas media sosial akun Instagram @detikcom dalam pemenuhan kebutuhan informasi. Persamaan dengan penelitian saat ini adalah meneliti terpaan informasi di Instagram. Lalu perbedaannya, populasi penelitian sebelumnya hanya followers dari @detikcom, sedangkan penelitian saat ini lebih spesifik ke mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Lalu selanjutnya ada pengaruh Instagram @detikcom terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers. Persamaan dengan penelitian ini saat ini yaitu meneliti terpaan informasi di Instagram. Lalu perbedaannya adalah populasi penelitian sebelumnya menggunakan mahasiswa Stiktok Interstudi Jakarta angkatan 2017, sedangkan penelitian saat ini menggunakan mahasiswa ilmu komunikasi UIJ angkatan 2021. Lalu judul selanjutnya adalah pengaruh nilai berita dan kredibilitas media akun Instagram @kompascom terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers. Persamaan dengan penelitian saat ini yaitu meneliti terpaan informasi di Instagram. Lalu perbedaannya, populasi penelitian sebelumnya hanya followers dari @kompascom, sedangkan penelitian saat ini lebih spesifik ke mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Lalu selanjutnya ada pemanfaatan
media sosial dan pemenuhan kebutuhan informasi ketenagakerjaan di kalangan angkatan kerja muda pada masa pandemi COVID-19. Persamaan pada penelitian saat ini yaitu peneliti terpadu informasi di Instagram. Lalu selanjutnya ada efektivitas komunikasi akun Instagram @republika online terhadap pemenuhan kebutuhan informasi bagi generasi milenial Muslim. Persamaan penelitian terdahulu dalam penelitian saat ini adalah peneliti terpaan informasi di Instagram, sedangkan perbedaannya ialah populasi penelitian sebelumnya menggunakan generasi milenial sebagai milenial Muslim, sedangkan penelitian saat ini menggunakan mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021 sebagai populasi. Selanjutnya ada efektivitas akun Instagram @suara Surabaya Media dalam pemenuhan kebutuhan informasi bagi followers dari kota Surabaya. Persamaan pada penelitian saat ini yaitu meneliti terpaan informasi di Instagram. Sedangkan perbedaannya populasi penelitian sebelumnya hanya followers @suara Surabaya yang berasal dari Surabaya, sedangkan penelitian saat ini lebih spesifik ke mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Lalu selanjutnya ada pengaruh konten akun Instagram @jktinfo terhadap pemenuhan kebutuhan informasi lalu lintas followers. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu meneliti terpaan informasi di Instagram. Lalu sedangkan perbedaannya variabel Y pada penelitian sebelumnya pemenuhan kebutuhan informasi lalu lintas followers, sedangkan penelitian saat ini pemenuhan kebutuhan informasi bagi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Lalu selanjutnya efektivitas penggunaan media sosial Instagram @magelang pemenuhan kebutuhan informasi. Persamaannya dengan penelitian saat ini yaitu meneliti terpaan informasi di Instagram. Lalu perbedaannya adalah populasi penelitian sebelumnya hanya followers @magelang, sedangkan penelitian saat ini lebih spesifik ke mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Lalu selanjutnya penelitian berjudul efektivitas akun Instagram @jackpostimage dalam pemenuhan kebutuhan informasi followers. Persamaan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah meneliti terpaan informasi di Instagram. Lalu perbedaannya populasi penelitian sebelumnya hanya followers @jackpostimage, sedangkan penelitian saat ini lebih spesifik ke mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Lalu judul yang terakhir adalah efektivitas konten media sosial Instagram @fakta17 terhadap pemenuhan kebutuhan informasi penggemar. Persamaannya dengan penelitian terdahulu yaitu meneliti terpaan informasi di Instagram, sedangkan perbedaannya yaitu populasi penelitian sebelumnya hanya followers @fakta17, sedangkan penelitian saat ini lebih spesifik ke mahasiswa ilmu komunikasi UIJ angkatan 2021. Lalu selanjutnya ada variabel X. Dalam penelitian ini menggunakan media baru atau media online sebagai variabel X yaitu Instagram, khususnya akun Instagram @detikcom. Sedangkan untuk variabel Y dalam penelitian ini menggunakan kebutuhan informasi sebagai variabel Y. Lalu ada model penelitian yaitu akun Instagram @detikcom tentang keefektifannya sebagai pemenuhan kebutuhan informasi. Lalu yang terakhir dari bab 2 yaitu ada hipotesis teori. Pada penelitian ini terdapat hipotesis teori yaitu akun Instagram @detikcom terhadap efektivitas pemenuhan kebutuhan informasi. Lalu kita masuk ke bab ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Paradigma post-positivisme merupakan paradigma yang timbul setelah adanya paradigma positivisme, yaitu menantang kebenaran yang telah ada sejak zaman terdahulu. Dikutip dari Creswell dan Creswell pada tahun 2018 dalam bukunya pada halaman 44. Sesuai dengan penjelasan paradigma di atas, penelitian ini memakai paradigma post-positivisme karena pada penelitian ini ingin menguji kebenaran salah satu teori media baru dan pengaruhnya terhadap kebutuhan informasi. Lalu selanjutnya ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mulai dari pengumpulan, analisis, hingga penyajian data menggunakan sejumlah besar angka yang dikutip oleh Scioto dan Sodik pada tahun 2015. Pendekatan kuantitatif terfokus pada pengujian teori atas pengaruh, efektivitas, maupun hubungan dalam variabel-variabel. Dikutip dari Creswell and Creswell pada tahun 2018 di bukunya pada halaman 41. Sesuai dengan penjelasan di atas, penelitian ini menguji keefektifan media online Instagram terhadap kebutuhan informasi. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan survei sebagai metode penelitian, yakni dengan memberikan pertanyaan mengenai variabel dengan cara menyebar kuesioner. Pertanyaan ini menggunakan closed-ended question
agar lebih mudah diproses dan memberikan keseragaman tanggapan yang lebih besar. Dikutip dari Baby pada tahun 2016 di bukunya di halaman 249. Sesuai dengan penjelasan tersebut, pada penelitian ini menggunakan metode survei dengan closed-end question. Lalu selanjutnya ada populasi sampel dan teknik penarikan sampel. Menurut Sugiono, populasi adalah suatu generalisasi terhadap objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik dan kualitas sesuai dengan ketentuan peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya. Sabar mengatakan bahwa sampel merupakan subjek populasi yang telah diteliti dan telah dinyatakan mampu secara representatif untuk dapat mewakili populasinya, yang dikutip oleh Nurdin dan Hertati pada tahun 2019. Dalam penelitian ini menggunakan mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021 yang berjumlah 123 orang. Lalu selanjutnya ada ukuran sampel. Untuk menghitung sampel, maka penggunaan rumus Slovin yang dikutip Sugiono pada tahun 2011, pengambilan sampel berdasarkan rumus Slovin sebagai berikut, yaitu N sama dengan N per 1 plus N dalam kurung E tutup kurung pangkat 2. Berdasarkan rumus di atas, sampel yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut. N sama dengan 123 per 1 tambah 123 kali 100%. Akar pangkat 2. Yang mana menunjukkan hasil yaitu 55,1. Jadi N sama dengan 55,1 yang merupakan sampel. Lalu berikutnya ada hipotesis riset. Hipotesis dalam penelitian ini adalah merupakan variabel yang merupakan variabel X yaitu unggahan akun Instagram @detik.com efektif terhadap variabel Y yaitu kebutuhan informasi. HO yaitu merupakan unggahan akun Instagram @detik.com tidak efektif terhadap pemenuhan kebutuhan informasi bagi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021. Sedangkan hipotesis unggahan akun Instagram @detik.com efektif terhadap pemenuhan kebutuhan informasi bagi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021. Lalu selanjutnya ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik merupakan sebuah prediksi pada sebuah pengujian atau dengan kata lain pernyataan sementara tentang hasil dari data yang akan diuji. Dikutip dari Maskaran dan Bugi pada tahun 2016 pada bukunya yaitu pada halaman 83. Lalu selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan pengumpulan data yang didapatkan oleh peneliti langsung dari sumbernya. Kuesioner, wawancara, observasi, dan focus group distribution atau FGD merupakan teknik dari pengumpulan data. Pada penelitian ini, data primer diambil dari populasi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 dan menggunakan teknik pengumpulan kuesioner melalui WhatsApp group yang berisi seluruh mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Lalu selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder menurut Sugiono pada tahun 2017 merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data pada saat pengumpulan data. Artikel, karya ilmiah, jurnal, dan buku merupakan sumber data sekunder. Pada penelitian ini menggunakan jurnal, artikel, karya ilmiah, dan penelitian terdahulu sebagai data sekunder. Lalu selanjutnya ada metode pengukuran. Pada metode pengukuran terbagi menjadi dua, yaitu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Adik Kunto pada tahun 2010 mengatakan bahwa validitas merupakan suatu ukuran untuk mengukur tingkat kesahihan atau kevalidan suatu instrumen. Tujuan dari uji validitas ini untuk mengukur keabsahan terhadap instrumen penelitian yang akan disebar. Pada penelitian ini, uji validitas diukur dengan menggunakan SPSS versi 26. Lalu selanjutnya ada uji reliabilitas. Noto Atmojo pada tahun 2005 dalam WDR 2011 mengatakan bahwa reliabilitas merupakan indeks yang berhubungan dengan kepercayaan atau keandalan terhadap sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya. Reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi dari alat pengukur jika pengukuran tersebut diulang. Pada penelitian ini, uji reliabilitas diukur dengan menggunakan SPSS versi 26. Lalu selanjutnya ada metode analisis data. Metode analisis data terbagi menjadi dua yaitu univariat dan bivariat. Univariat merupakan analisis variabel tunggal yang mana untuk tujuan deskriptif. Contoh dari analisis univariat adalah rata-rata, distribusi frekuensi, dan ukuran penyebaran. Ini dikutip oleh Babi pada tahun 2016 dalam bukunya pada halaman 416.
Lalu selanjutnya ada bivariat. Bivariat adalah analisis yang dilakukan secara stimulat terhadap dua variabel yang memiliki tujuan untuk menentukan empiris dari dua variabel tersebut. Yang dikutip dari Baby juga pada tahun 2016 dalam bukunya pada halaman 425. Terus selanjutnya ada keterbatasan dan kelemahan pada penelitian ini. Pertama, keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu pada saat melakukan penelitian. Namun peneliti tetap berusaha menyelesaikan penelitian dengan tepat waktu dan teliti. Selain itu, terdapat faktor eksternal yang membuat variabel Y atau kebutuhan informasi menjadi tak menentu. Lalu selanjutnya ada kelemahan penelitian. Penelitian ini juga memiliki kelemahan, yaitu karena banyaknya pilihan platform media sosial yang digunakan oleh Gen Z, mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021, maka membuat variabel Instagram tidak sepenuhnya menentukan terpenuhi kebutuhan informasi. Lalu selanjutnya ada definisi operasional. Penelitian ini mempunyai konsep media online atau media baru. Sama seperti media baru, media online dapat dikatakan sebagai media era ketiga setelah era media cetak dan era elektronik. Untuk dapat menyebarkan segala macam informasi dengan cepat dan mudah, media online menyediakan informasi secara online kepada masyarakat, dikutip oleh Fitri dan Mulyani pada tahun 2021. Media online memanfaatkan koneksi internet dalam cara penggunaannya. Karakteristik dari media online yaitu dari cara penggunaannya yang harus menggunakan perangkat smartphone atau komputer yang dilengkapi dengan internet. Terdapat variabel dalam penelitian ini, yaitu unggahan akun Instagram @detikcom sebagai variabel X dan kebutuhan informasi sebagai variabel Y. Instagram adalah media sosial berupa aplikasi yang memungkinkan menambahkan filter di setiap penyebarannya ke media sosial lainnya, yang dikutip dari Wikipedia. Prakoso pada tahun 2014 di bukunya di halaman 67 menyebutkan bahwa Instagram merupakan sebuah media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi informasi maupun foto dengan dilengkapi oleh fitur hashtag dan caption. Penelitian ini menggunakan teori use and gratification. Teori uses and gratification merupakan teori yang membahas tentang pengguna media, yaitu menggunakan media sebagai alat pemuas kebutuhan. Little John dan Foss pada tahun 2011 menyebutkan jika teori use and gratification beranggapan bahwa pengguna media sebagai individu yang aktif dan diarahkan oleh tujuan. Dalam usaha memenuhi kebutuhannya, para pengguna media berupaya dalam mencari sumber informasi yang terbaik. Lalu yang terakhir ada operasional konsep atau yang disingkat OK. Konsep penelitian ini yaitu media online atau media baru dan variabelnya unggahan akun Instagram @detikcom sebagai variabel X dan penggunaan penggunaan kebutuhan informasi sebagai variabel Y. Lalu ada dimensi-dimensinya, yaitu yang pertama ada lahirnya teknologi baru, lalu yang kedua ada timbul budaya baru dan lahir generasi baru yang merupakan dimensi dari variabel X. Lalu ada indikator dari variabel X, yaitu ada digital interkoneksi virtual yang merupakan indikator dari dimensi lahirnya teknologi baru. Lalu ada indikator interaktif yang merupakan indikator dari dimensi timbulnya budaya baru. Lalu ada indikator terstimulasi berjejaring yang merupakan indikator dari dimensi lahirnya generasi baru. Lalu pada dimensi variabel Y, yang pertama ada peran aktif khalayak, yang kedua ada khalayak bebas memilih media, dan khalayak bebas memilih media. Pada indikator dimensi peran aktif khalayak terdapat khalayak berinteraksi dengan media dan khalayak beraktivitas rutin dengan media. Lalu pada indikator Y, khalayak bebas memilih media, ada khalayak memiliki alasan dalam memilih media dan khalayak tidak menerima paksaan dalam pemilihan media. Lalu yang terakhir dalam penelitian mini skripsi ini yaitu daftar pustaka yang ditaruh di belakang, yang taruh di paling belakang dari penelitian ini. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.